Masya Allah. Gimana? Siap belajar? Siap. Silakan. Mulai ya. Jaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu bersua untuk melanjutkan materi pelajaran. Sebelum kita memasuki pelajaran, mohon didengarkan dulu, saya mau ngabsen. Yang tidak hadir saja saya mau sebut. Yang tidak hadir Irda ada, Wahida, Rahmi yang tidak ada ya, Wandi tidak ada ya. Oke, 2 orang tidak hadir dalam pemberitahuan. Baik, pelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian masih lanjutan dari pembahasan tentang toleransi beragama. Toleransi beragama. Karena ini lanjutan, maka tentu masih tidak terlepas dari pembahasan materi seperti pada pertemuan sebelumnya. Sebentar juga kita akan diskusi lagi kembali, mendiskusikan pokok bahasan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini yang kita akan pelajari dan kita akan bahas, diskusikan, nanti sebentar kita simpulkan. Kita akan ada tes lisan. Saya mau tes lisan sebentar, karena itu ini sangat dimohon perhatian anak-anakku sekalian baik-baik, supaya hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal ya. Dan yang terpenting tahsin. Sebentar kita akan giliran satu persatu membacakan surat Al-Hujurat dengan bacaan yang baik, bacaan yang benar. Mudah-mudahan sudah ada kemajuan-kemajuan dari bacaan kita dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita kemarin-kemarin. Ya, ini sudah paham ya, kita akan belajar apa hari ini dan apa yang akan kita lakukan, paham ya? Baik, saya akan mulai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 dan seterusnya dengan bacaan tahsin. Dan saya akan tunjukkan, putarkan sebuah video yang akan memandu kita belajar Al-Quran surat Al-Hujurat dengan bacaan yang benar. Jadi ini contoh ya, bisa diikuti. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Pertama, tajwidnya. Yang kedua, fasoha. Yang ketiga, irama. Ini penting. 1, tajwid. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik tajwidnya. 1, 2, fasohanya. 3, iramanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, tadi sudah dibaca tapi tidak dikoreksi satu-satu. In itu dengungnya, setiap nun tasdik itu gunnah. Nah, berdengung. In minimal 2 ketukan, 2 harakat. Ikhwatun tidak biasa. Fa aslihu baina akhawaikum. Ada 2 jenis ha di sini. Ha. Fa aslihu kemudian akhawaikum kha leher, ha kerongkongan. Nah, itu perlu kita perhatikan makharij begitu. Dan seterusnya wattaqullaha la'allakum turhamun, tidak ada masalah, biasa saja. Itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba kita tirukan tadi. Mari kita baca surat Al-Hujurat ayat 10. Coba sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Dari awal. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba satu orang. Coba Hilda. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya, bagus. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagus. Indah, coba satu. Arman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagus. Satu orang lagi. Coba Asri. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, saya kira tidak ada masalah terhadap bacaan ayat 10. Coba kita pindah ke ayat berikutnya, ayat 11. Ini agak panjang. Nanti ini lazim. Nah, yang sudah biasa ceramah saya kira sudah ada yang hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya.
Bisa tidak ditiru dulu? Coba sama-sama. Perhatikan. Asa. Ulang. Coba diulang. Asa nu panjang. 1, 2, 3. Asa. Ada coba diulang di perempuan, kayaknya ada yang kurang matnya. Asa ayyakunu khairan minhum terus wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. ini banyak sekali dengung-nya, banyak tasdiknya, banyak idgamnya, sehingga enaknya kalau di lagu-lagu karena ada membutuhkan irama. Contohnya di sini tadi. Ya, agak panjang, berarti butuh irama. Toh? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ini membutuhkan pelajaran irama karena banyak idgham, banyak dengung. Banyak idgham bigunanya. Coba sekali lagi sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kita mulai dari ayat 10. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya Innama al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini jamak, toh? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun. Artinya bersaudara. Fa aslihu. Maka kalau orang bersaudara itu tanggung jawab bersamanya ialah fa aslihu. Maka binalah, maka damaikanlah, fa aslihu, maka perbaikilah baina ahawaikum, antara kedua saudaramu. Ahawaikum. Jadi fa aslihu, apa artinya fa aslihu? Maka damaikanlah. Bisa juga soleh itu perbaikilah. Baina, di antara. Ahawaikum, kedua saudaramu. Wattaqullah. Ini kedua. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kepada Allah la'allakum, agar kalian turhamun, mendapat rahmat. Nah, coba kita terjemahkan satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah
La'allakum. Apa artinya la'allakum? Agar kalian, ini jamak, la'allakum turhamun. Kalian mendapat rahmat. Paham ya? Bisa paham semua ya? Awas kalau tidak paham nanti tesnya Anda dijawab. Baik, ini ayat 10. Sekarang ayat 11. Ayat 11. Coba kita tunjukkan ayat 11 di atas. Ya ayu alladzina amanu. Sebagaimana biasa, ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. La apa artinya? La janganlah. Yaskhar kaum mengolok-olok suatu kaum. Kenapa? Janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. La yashar qaumun min qaum, di antara dua kaum jangan satu mengolok-olok yang lain. Kenapa? Di sini asa ayyakunu khairam minhum. Qaumun min qaum. Nah, di sini disebutkan asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi. Kenapa kita dilarang mengolok-olok satu sama lain? Karena boleh jadi ayyakunu khairan, yang kita olok-olok itu lebih baik. Khairan minhum, dari mereka yang suka mengolok-olok. Misalnya kelompok laki-laki mengolok-olok kelompok yang ada di sini, dilarang. Kenapa? Karena boleh jadi justru yang mengolok-olok lebih jelek, ini yang diolok-olok lebih baik. Nah, dilanjutkan ayat itu wala nisa'um min nisa'in. Jangan pula suatu kelompok wanita mengolok-olok wanita yang lain. Kenapa? Karena asa ayakunna khairam min hunna. Boleh jadi wanita atau kelompok wanita, kaum wanita yang diolok-olok lebih baik di mata Allah daripada yang mengolok-olok. Nah, jadi itu hikmahnya kita tidak boleh saling mencela. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Di antara makna toleransi saling memahami, saling menghargai. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kita harus saling membina. Ini intern sebagai umat muslim. Sekarang itu banyak orang mencerca satu sama lain. Kita lihat di medsos ada katanya ulama suka menjelek-jelekan. Jadi nanti umat bilang itu saja ulama menjelekkan satu sama lain, apalagi kita yang bukan ulama. Itu nanti menjadi contoh yang jelek. Ada rakyat sedikit-sedikit mengolok-olok pemimpinnya, mencerca yang lebih keras daripada sekedar mencerca pemimpinnya. Tidak harus pemimpin sama saja dengan bukan pemimpin. Karena itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling bersikap arif. Suatu ayat lita arafu, yaitu agar kalian dalam perbedaan itu saling bersikap arif. Apa artinya arif? Yang punya kelebihan memaklumi orang yang punya kekurangan, dan yang punya kekurangan juga memahami yang punya kelebihan. Nah, menerima kelebihan orang lain. Oh, itu tetangga saya hebat, punya mobil, dia bersyukur. Alhamdulillah, supaya kita juga bisa naik mobilnya. Besok mau minjam, bisa pinjam mobilnya. Kalau kita baik kepada mereka, tentu minta langsung dikasih. Tapi kalau kita jahat kepada mereka, bagaimana caranya mau kita dikasih? Pasti kita akan dikiri. Wah, gak usah kasih itu. Nah, dia yang paling bombe kepada kita. Kita beli kulkas, dia yang kedinginan.
Selesai terjemahan, berikutnya kita akan diskusi. Karena itu saya ingin dibagi 2 kelompok saja. Kelompok sini 1, kelompok sini 1. Atau kelompok laki-laki bergabung di sini. Angkat kursinya nak situ. Kasih gabung di sini. Ya, itu saja yang tiga saja. Hadap ke dalam. Nah, yang perempuan mungkin sebaiknya ini saja yang 3 diangkat menghadap ke sana. Atau yang sebelah sana menghadap ke yang kita yang 3. Bayu ke dorong ke sana, Bayu. Agak deket. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah siap untuk dipresentasi? Siap. Baik. Jadi setelah kita diskusi, saya ingin dengar Anda memberi jawaban manakah lafaz dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari di surat Al-Hujurat mulai dari ayat 10 sampai 13 yang paling berkenaan dengan masalah toleransi beragama. Kita mulai dari perempuan dulu. Yang lalu pertemuan lalu mulai dari laki-laki. Sekarang mulai dari perempuan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, gimana? Yang pertanyaannya, Manakah yang paling berkenaan di antara di antara ayat tentang bertoleransi beragama? Nah, mana? Yang mana? Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing salah seorang di antara kamu terhadap sebagian yang lain. Coba diulang. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing salah seorang di antara kamu terhadap sebagian yang lain. Mengapa itu berkenaan dengan toleransi? Karena ayat ini melarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. ya karena ya terus Dia lebih baik dari kita. tidak usah kita cari kesalahannya orang yang mencari selalu kau ini yang suka ini itu kan bisa mengancam toleransi, bisa membuat kita putus komunikasi, putus persaudaraan dan seterusnya. Ini bisa diterima tidak ini? Bisa ya? Bisa. Bahwa itu wala tajassasu wala tahassasu dan seterusnya, kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, itu menyangkut toleransi beragama. Bisa terima ya? Oke. Ini baik. Mungkin masih ada tanggapannya atau jawabannya, tapi nanti kita lanjutkan lagi sesudah dari laki-laki. Coba laki-laki. Grup atau kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, mana? Menurut kami yang berkenan ayat toleransi ada di surat Al-Hujurat di ayat 11. Al-Hujurat ayat apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaum. apa artinya itu? Ya, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan terlibat Ya, mereka yang oke. mengolokkan. Oke. Jadi tidak boleh mengolok. Itu berkenaan ya? Perempuan sepakat itu? Yosho ya? Baik, silakan duduk. Nah,
toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh ada yang saling mencederai, menyakiti, menyinggung perasaan. Kita banyak perbedaan agama. Ada berapa agama? 6. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini punya pandangan, punya akidah, keyakinan masing-masing. Kita harus hargai keyakinannya. Kalau ada yang misalnya beramal dengan keyakinannya, jangan kita marah-marah. Oh, tidak boleh bakar kemenyan. Kenapa tidak boleh bakar kemenyan? Agamanya yang ngomong begitu. Yang salah kalau orang Islam yang melakukan kemusyrikan. Tapi kalau mereka melakukan, kan mereka sesuai agamanya. Itu yang disebut saling toleransi. Jadi hargailah mereka. Begitu ya. Kita lagi itu ya Bang, karena kita NU, karena Muhammadiyah, karena Wahdah, karena apa. Tapi memang ulama kita sudah berbeda. Dan ulama yang berbeda itu bagian dari hasanah kekayaan ajaran Islam. Berarti paham dalam ajaran agama kita ini banyak. Dan itu ada dasarnya semua. Tinggal kita perlu saling memaklumi, memahami, menghormati. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan paham, tidak apa-apa. Kata Nabi, khilafu ummati rahmah. Ulang, khilafu ummati rahmah. Apa artinya? Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Khilafu, khilaf, iya, artinya perbedaan. Nah, khilafu ummati di kalangan umatku. Rahmah. Orang Makassar bilang Panama Seya. Jadi kalau kita beda-beda Panama Seya. Karena itu bisa membuat kita saling mengenal dalam perbedaan. Oh, orang Bali itu begini dia ya. Kalau dia merayakan hari besarnya lakukan begini. Oh, orang Maluku itu ada begininya, ada acara adatnya seperti ini. Tapi beda dengan kita orang Jeneponto. Kalau orang Jeneponto seperti ini, maka saling kenal mengenal kita itu. Itulah yang dalam surah Al-Hujurat disebutkan lita'arafu, agar kalian saling bersikap arif. Saya kira ini kesimpulan dari diskusi kita, anak-anakku sekalian. Kesimpulan dari diskusi kita ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kita akan mengakhiri pertemuan. Dan di akhir pertemuan ini saya mau bertanya untuk mengetes kalian satu persatu. Dendi, apa bunyi surat Al-Hujurat ayat 10? Atau siapa yang tahu? Tadi innamal coba ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Siapa yang tahu apa artinya? Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, siapa yang tahu? Maka ya, asal ada fa itu berarti maka. Fa aslihu, maka damai baina akhawaikum. Baik. Ya, itu bagus. Wattaqullah, apa artinya wattaqullah? Lagi-lagi. Takwa, wattaqullah. Artinya bertakwalah kepada Allah. La'allakum, agar kamu atau agar kalian turhamun. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memupuk persaudaraan sesuai anjuran surat Al-Hujurat ayat 10? Siapa yang tahu? Bagaimana cara memupuk menurut ayat 10? Siapa yang tahu? Kan ada di ayat 10 tadi. Menurut ayat 10, cara memupuk persaudaraan ialah
ialah dengan fa'aslihu baina akhawaykum. Lagi, paham ya? Cara memupuk persaudaraan ialah dengan mendamaikan antara saudara kita. Siapa yang kita damaikan? Yang bagaimana? Saudara yang bagaimana? Yang berselisih. Nah, maksudnya begitu. Kan kita sering melihat ada saudara yang berselisih. Itulah yang kita damaikan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebutkan dalam hal apa saja kita Bhinneka. Artinya Bhinneka? Berbeda. Nah, sekarang sebutkan dalam hal apa saja kita berbeda. 1. Agama, ras, suku, lagi adat atau tradisi. Di situlah kita berbeda. Apa yang berbeda? 1, agama. Ada berapa agama? Nah, berarti kita berbeda 6 perbedaan. Kalau suku, berapa suku di Indonesia? Di Google itu 300 suku. Berarti bahasanya juga ada 300-an. Bahasa Bugis, Makassar, Dayak, Jawa, Batak, Bali. Di Bali juga berapa, di Batak juga berapa. Minang. Bahasa yang di Jawa Barat itu suku apa namanya? Bahasanya juga Sun. Tiap suku biasanya berbeda bahasanya. Berarti perbedaan di antara kita yang Bhinneka di Indonesia itu agama, suku, tradisi dan lain-lain. Pertanyaan terakhir. Perhatikan. Apa sikapmu jika sekiranya melihat teman jamaahmu di masjid mengamalkan cara menunjuk ketika tahiyat yang berbeda dengan caramu? Misalnya, kamu menunjuk nanti pada saat membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sementara temanmu menunjuk langsung sejak awal membaca kalimat tahiyat at-tahiyat. Bagaimana sikapmu? Memaklumi. Apa yang dimaksud memaklumi? Kita jangan marah-marah. Oh iya, ada pelajaran. Jadi kita tidak merasa risih, tidak merasa jengkel. Oh iya tahu. Kan kalau kita sudah terbiasa dengan perbedaan, maka berdempet juga dengan perbedaan kita akan enak. Kalau orang tidak biasa, biasanya begini. Jalan apa sih jika masih di agama virus ini sudah sudah hati terus murmur. Yang mau saya berfokus dikatakan dengan dia, saya tidak suka. Karena dia itu begini dia begini. Karena tidak biasa dengan perbedaan. Baik, saya kira sekian pertemuan kita pada siang ini. Mari saya nasihatkan kepada kalian semua. Mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Ya, seperti sedia kala. Cepat. Mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, setelah kita tahsin, kita terjemah, kita diskusi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Akhirnya setelah juga kita simpulkan, akhirnya saya berpesan 2 hal. Yang pertama, setelah kita belajar toleransi beragama, kalian harus bisa mengamalkannya nanti di kampung, di masyarakat. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya sesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran tadi. Kita kalau ada yang berselisih, kita damaikan. Ya. Jangan justru kita yang menciptakan perselisihan. Jadi aman damailah di pondok, di pulang ke rumah, pulang ke kampung, beraman damai, hidup bahagia, hidup tenang dengan tetangga. Itulah aslinya kehidupan. Itulah aslinya kehidupan. Yaitu kita menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya karena kita besok-besok akan meninggalkannya.
kita tidak boleh meninggalkan dunia ini dengan menyimpan kesan yang jelek kepada sesama, apalagi berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat saya, kembali pelajari pelajaran-pelajaran kita, anak-anakku sekalian. Jangan terlalu banyak bersenda gurau, karena bersenda gurau itu mematikan hati. Apa yang disuruh bersenda gurau? Terlalu banyak main-main, terlalu banyak ketawa-ketawa, terlalu banyak berolok-olok satu sama lain, dicele-cele. Jangan. Ulangi. Di salah satu pondok di Jawa, itu anak-anaknya biar masih santri kecil, itu jalannya seperti orang dewasa, biar ada temannya, dia jalannya enak. Kalau dia jalan dia raih temannya. Jadi kita itu kadang melihat di sini, kalau jalan sama temannya itu lucu. Itu yang tidak bagus. Tapi kita jalan dewasa. Itu ajaran ukhuwah Islamiyah, termasuk yang diajarkan tadi di ayat-ayat yang kita pelajari. Ya. Diulang, belajar. Ibadah, sholat, jangan sampai ada yang yang alfa. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan usahakan berjamaah. Karena 27 derajat pahala orang yang sholat berjamaah dan 1 derajatnya yang sholat sendiri. Iya. Demikian kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca kafaratul doa, kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pamit. Ya, baik. Silakan bergantian keluarnya dengan tertib. Ya, makasih banyak. Sehat semua ya. Kita jumpa lagi besok. Ya, sehat semua. Makasih juga. We make it happen. Guess we belong.